CFD atau Car Free Day merupakan hari bebas kendaraan yang digunakan untuk berolahraga. Setelah 2 tahun berhenti akibat pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar CFD ini. Selain berolahraga, di sini banyak stan makanan yang menjamur, mulai dari makanan daerah hingga mancanegara. Tapi permasalahannya adalah banyak oknum yang datang malah membuang sampah sembarangan dari makanan atau minuman yang mereka beli. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat yang datang tentang masih adanya sampah-sampah di Car Free Day ini? Perkenalkan, nama saya Bagus, umur saya 29 tahun. Saat ini saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan di DKI Jakarta. Sejak kapan Mas berolahraga di Car Free Day ini? Udah lama sih, hampir setiap minggu CFD di sini. Setiap minggu selama? Iya. Udah lama, hampir 3 tahun mungkin lebih ya. ya. Tapi selama pandemi sih enggak ya. Tapi sebelum pandemi lumayan sering juga CFD di sini. Selain memilih Car Free Day, Mas sering berolahraga juga di sekitar GBK? Sering juga, paling lari di dalam area GBK ya, gitu. Paling lari aja sih, gitu. Kenapa memilih di olahraga di Car Free Day? Karena Car Free Day itu jadi salah satu hiburan ya buat kita yang kerja di Jakarta, karena memang cuma ada space di daerah Sudirman ini dan sepinya cuma di hari Minggu aja gitu. Jadi ya ini dimanfaatin buat kita-kita yang kerja di Jakarta buat melepas stres gitu setelah lama bekerja gitu selama seminggu. Menurut Mas nih, pernah nggak sih ngelihat sampah yang berserakan pas Car Free Day? Lalu tanggapannya gimana? Sering sih, apalagi nih di sekitar kita ini sebenarnya banyak banget kan, apalagi nih banyak tempat yang jual makanan kayak gini. Ini banyak banget nih sebenarnya tuh di sekitar kita gitu. Sebenarnya sangat disayangkan banget ya banyak sampah di sekitar sini. Cuma selain dari kesadaran konsumennya sendiri, juga saya pikir tempat pembuangan sampahnya juga sedikit kurang gitu. Jadi buat kita yang ingin buang sampah itu agak harus nyari-nyari gitu tempatnya di mana gitu sih. Untuk Mas nih, tahu nggak tentang denda orang yang membuang sampah sembarangan cukup besar? Tahu sih. Cukup besar. Nah, harapan Mas untuk masyarakat yang mengikuti Car Free Day ini gimana? Harapannya ya buat orang-orang yang ikut Car Free Day ini, kalau memang niatannya untuk berolahraga ya jaga kebersihan gitu. Nggak apa-apa sih sambil makan, minum, tapi kalau belum nemu tempat sampah ya dibawa dulu gitu sampahnya sampai nemu tempat sampah gitu. Soalnya di sini kan PPSU-nya juga terbatas ya yang bersih-bersih gitu. Jadi kasihan juga gitu mereka gitu. Apalagi ini kan pembangunannya udah mulai bagus nih sepanjang Jalan Sudirman. Jadi kalau misalnya dikotorin sepertinya agak kurang elok gitu dilihat masyarakat. Nah, yang terakhir saran Mas untuk pemerintahan untuk mengatasi sampah yang berserakan dan oknum-oknum yang melanggar itu gimana? Pertama denda itu pasti. Yang kedua mungkin ada campaign sekali ya gitu, campaign untuk mengadakan gerakan bebas sampah gitu. Atau enggak kalau misalnya memang mereka mau Car Free Day ya mengurangi sampah plastik gitulah, bisa bawa tumbler dari rumah atau gimana gitu. Paling itu sih sarannya. Kasih ya Mas ya. Cukup ya. Walaupun peraturan dari pemerintah menegaskan bahwa denda yang dikenakan untuk masyarakat yang melanggar sebesar Rp500.000 atau sanksi sosial, tapi ada saja masyarakat yang berani melanggar. Lalu, bagaimana tanggapan dari Dinas Kebersihan CFD ini tentang masih adanya oknum yang membuang sampah sembarangan? Sebelumnya bisa perkenalkan diri dengan Bapak siapa? Sarial. Sarial. Umurnya berapa kalau Umur 28. tempat tinggalnya di mana Pak? Tempat tinggal di Petamburan. Langsung aja pertanyaan Pak. Sudah berapa lama pekerja di Dinas Lingkungan Hidup ini dan mengurus kebersihan saat di CFD ini Pak? Saya bekerja di sini sudah hampir 4 tahun. Kalau buat ngurus CFD ini saya baru setahun di sini.
semenjak hampir 3 tahun ini kan nggak diselenggaranya CFD nih Pak karena COVID. Adakah nggak perbedaan sih Pak dengan sekarang tentang oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan? Ya ada perbedaan sih, lagi waktunya zaman Covid kan ini dulu di jalanan ditutup ya. Iya Pak. Ya zaman Covid ini tutup, nah pas udah Covid udah nggak ada, pas Januari ini udah dibuka buat CFD ya, jadi ya sampah emang selalu ada aja gitu. Selanjutnya ada sanksi nggak sih Pak tentang yang orang yang membuang sampah sembarangan? Apakah cuma didenda atau ada apa gitu? Kalau dari dulu sih emang ada sanksi denda gitu ya, membuang sampah sembarangan itu dulu kena denda 500.000 gitu. Terus selanjutnya, menurut Bapak apakah harus ditiadakan penjual-penjual di sekitar sini agar tidak ada sampah yang berserakan? Ya seharusnya begitu, jadi harus disiapin tempat-tempat sampah gitu ya. Iya. Kan banyak yang rusak, tolong diperbaikin aja gitu. Iya. Terus langkah yang baik menurut Bapak dalam memproyeksi CFD ini bersih tanpa sampah gitu bagaimana Pak? Ya kalau menurut saya sih ya tergantung dari oknum-oknum yang biasa lari gitu ya, jadi biar bisa berpikir gitu, gimana caranya biar membuang sampah pada tempatnya gitu, jangan di jalanan. Terus baru-baru ini kan ada inovasi terbaru tentang yang dilakukan pemerintah, yaitu menerbangkan drone untuk memantau oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Menurut Bapak langkah ini bagaimana ya Pak? Kalau menurut saya sih ini lebih bagus gitu ya, karena biar lebih kelihatan siapa orang-orangnya gitu ya, biar bisa maksudnya biar bisa ditegur apa gimana gitu ya. Terus harapan Bapak atau saran untuk masyarakat yang mengikuti CFD ini bagaimana ya Pak? Kalau saran saya sih buat oknum-oknum yang biasa membuang sampah sembarangan itu ya maksudnya berpikirlah dengan cermat gitu ya kan, yang bisa membuang sampah sembarangan, karena buang sampah sembarangan kan juga menyebabkan terjadinya banjir gitu ya. Jadi merugikan orang. Terakhir, ada nggak sih Pak saran untuk pemerintah agar CFD ini bersih gitu? Kalau buat cara pemerintah ini sih ya kayak ibaratnya gini ya, patokannya kayak misalkan ditaruhlah yang ibaratnya titik-titik buat tempat sampahnya di mana gitu, jadi kayak itu aja. Masyarakat yang mengikuti CFD ini seharusnya tidak membuang sampah sembarangan, dan bagi pedagang juga seharusnya mereka mengurangi plastik. Pemerintah juga harus turut andil dalam mengurangi sampah sembarangan ini. Terlihat jarangnya ada tempat sampah dan para pedagang mungkin dipindahkan ke tempat khusus.